Iya, persoalan kita kan di situ. Kapan Kepres ini? Enggak Bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Bu, termasuk persoalan kita. Enggak Bang, persoalan pemohon. Aku nggak persoalanku itu, Projo nggak persoalan kami tuh. Cina aja baru investasi Bang 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya? Pak Prabowo nggak berkenan untuk pindah ke ibu kota Nusantara. Yakin Bang. Jangan-jangan nih Bung Freddy ya, keputusan politik ini dianggap belum sepenuhnya diambil karena faktor kesiapan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Kan udah dan saya sisi sampaikan tadi. fiskal, birokrasi, ekosistem politik, teknokratis dan sebagainya. Dari sisi fisik kan presiden maunya itu trias politiknya harus lengkap. Jelas. Nah, sambil menunggu itu ya akan masuk semua lagi pembangunan termasuk investor tadi. Kan itu kan proses, memang proses. Saya juga sepakat. Memang ini bukan hal yang mudah. Nggak usah kita tarik ke presiden lah, ya. Ke diri kita pribadi memang yang tinggal di Jakarta ini, seperti kata Bang Rey itu tiba-tiba tinggal ke sana. Apa jadinya kalau misalnya proyek ini nggak jalan? Nah, sekarang adalah kan kita udah menunjukkan tadi Bung Bram, ini nggak bisa tidak, ini harus pindah karena undang-undang menyatakan itu. Iya, tapi secara politik. Karena ini Bung Rey, banyak orang yang menganggap bahwa ini dianggap ya proyek ambisius. Ini Anda bahkan tadi menyebutkan bahwa ini ambisi Pak Jokowi dan sebagainya. Apa ini kemudian yang menjadi? Saya kira jawabannya Bung Freddy udah tepat tadi. Kalau sampai 2028 kata Bung Freddy, ibu kota tetap tidak pindah ke IKN, ke Nusantara ya tentu saja, maka ada kemungkinan pisah jalan antara Prabowo dengan Gibran. Sekarang tergantung Prabowo-nya. Siap apa enggak pisah jalan dengan Gibran gitu. Saya kira itu konsekuensi politik. Iya. Jadi di situ. Jadi kalau ke masyarakatnya sih menurut saya nggak tahu ya. Kalau mungkin di survei juga nggak begitu tinggi. Segera harus pindah ke Nusantara itu juga nggak begitu tinggi. Ya, tapi tidak sedikit anggaran yang sudah digelontorkan ke sana. Enggak. Kan kita tadi bicara politik kan. Nggak bicara soal anggarannya kan. Iya. Apa efeknya kepada Pak Prabowo kan? Itu kira-kira secara politik. Kalau efek politiknya ya dengan Pak Jokowi kan. Nah tadi Bung Freddy udah mengatakan kalau sampai 2028 nggak pindah ke Nusantara akan dievaluasi hubungan Gibran dengan Pak Prabowo. Bagaimana dengan publiknya secara politik? Saya kira nggak begitu banyak perhatian publik terhadap ibu kota, persoalan ibu kota negara ini gitu. Artinya apa? Pindah nggak akan signifikan terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Ini menurut saya gitu. Nah oleh karena itu boleh jadi karena itu pula Pak Prabowo merasa bahwa nggak penting-penting harus cepat karena pada dasarnya tidak terlalu mengganggu elektabilitas beliau. Dan oleh karena itulah kemudian beliau merasa MBG-nya yang penting. Sebab MBG ini dirasakan oleh orang dan menjadi penopang tingkat kepuasan terhadap dirinya gitu. Nah kalau IKN itu urutan keberapa soal tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali. Nah mungkin karena itu juga pertimbangannya mengapa Pak Prabowo tidak merasa harus buru-buru pindah ke Nusantara karena secara politik nggak terlalu mengganggu elektabilitasnya gitu. Oke, ini memang nggak bisa dijauhkan dari ya kontestasi politik berikutnya ya, Bung Freddy. Pertanyaannya Bung Bram adalah apakah ini sebenarnya isyarat dari Pak Prabowo untuk mengatakan juga bahwa beliau tidak ingin bersama dengan Gibran 2029 yang akan datang? Karena Projo udah mengatakan itu. Kan Projo kan sudah dorong Prabowo Gibran kan 2 periode kan. Dengan syarat harus pindah ibu kota negara 2028. Artinya kalau 2028 Pak Prabowo nggak keluarkan Kepres pemindahan ibu kota, itu kan artinya beliau mengatakan saya juga sebenarnya sedang tidak ingin berpasangan lagi dengan Gibran gitu. Nah, itu ya. Anda menangkap sinyal yang sama. Ya, artinya kan ada kontrak politik keberlanjutan di situ. Iya. Nah, perkara nanti siapa yang
tidak mau melanjutkan kontrak ini bisa-bisa saja. Itu saya bilang tadi bahasa saya dinamika politik kan begitu. Jadi memang ya jawabannya memang ya ditunggu kan begitu Bang. Kalau kalau saya melihat itu postmortem. iya Pak. Kalau saya melihat memang belum ada ke arah situ. Karena begini. Sekali lagi saya katakan bahwa MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, iya, itu program prioritas pemerintahan ini. Tetapi IKN itu juga PSN yang sudah masuk di dalam prioritas. Oke, dia prioritas kelima, tapi dia masuk Bang. Gitu loh. Dan belum ada saya melihat bahwa itu akan direview pembangunan itu. Begitu itu makanya kami masih optimis bahwa 2028 Presiden Prabowo akan memerintah dari IKN. Optimisme itu ditangkap, tapi saya mau jawaban dari Bung Freddy mengenai tadi. Ini dianggap proyek ambisinya Pak Jokowi. Kalau itu ambisi personalnya Pak Jokowi, tentu ya itu tidak menjadi justru keberlanjutan IKN ini. Kami melihat ini adalah kedewasaan dalam berdemokrasi. Kalau ada hal yang baik, program yang baik dalam pemerintahan sebelumnya, kenapa tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Sekarang kan kita ini berdiskusi masalah apakah di dalam pemerintahan 2029 ini itu masuk. Beliau nggak yakin. Kalau saya belum melihat tanda-tanda bahwa itu tidak akan terjadi di dalam pemerintahan ini. Gitu loh. Enggak, ini bukan ambisi personal saja, tapi sudah menjadi, menurut saya sudah menjadi memang ini kebutuhan negara. Karena memang Republik ini belum pernah punya istana yang dibangun sendiri. Itu istana yang dibangun kolonial. Apakah Anda tidak melihat bahwa ini menjadi dorong utama semestinya, bahwa penting kita punya smart city, forest city di Kalimantan Timur adalah tempatnya yang memang harus segera diwujudkan? Ya kalau segera kan jadi prioritas utama dia. Kan kita udah mengatakan ini kan. Ya, pendekatan tadi, pendekatan smart city, forest city, kota hijau, kan kota masa depan. Masalahnya di kita itu kan, Pak Prabowo kelihatan menempatkan IKN itu di program keempat kelima kan. Sementara uang negara kita terbatas banget nih. Dan boleh jadi makin terbatas di tahun-tahun mendatang gitu loh. Nah sekarang dengan uang yang terbatas kayak begitu tuh, gimana alokasinya ke IKN? Kan itu artinya kan alokasi kelima. Semua mimpi-mimpi itu saya kira ya orang pengen gitu. Tapi kan persoalannya kapan? Dan kapan itu sangat ditentukan oleh pertama keinginan pribadi sendiri. Yang kedua adalah soal kesepakatan bersama. Yang lain-lainnya kan. Dan yang ketiga adalah soal yaitu pendanaannya. Kalau bagi Pak Prabowo yang penting apapun yang penting tuh MBG harus jalan. Loh gimana? Maksudnya apapun tuh dalam pengertian akan lebih sempit ke IKN, iya. MBG jauh lebih kelihatan prioritas bagi Pak Prabowo dibandingkan IKN-nya yang berdasarkan undang-undang. Bahwasanya makan disebut tadi, ada investasi masuk tadi, Anda tidak melihat bahwa artinya, itu akan mempercepat pembangunan di sana. Oh iya, tapi pertanyaannya berapa persen tuh dapat dengan segera mendongkrak percepatan pembangunan di IKN. Setidaknya tahun ini udah turun tuh Bang. Dan lagi pula saya kira ya kalau swasta kan nggak akan masuk infrastruktur negara kan. Misalnya untuk kantor parlemen kan nggak masuk mereka ke situ. Saya baca investasi itu yang Cina itu memang untuk hunian. Nah iya. Mendukung hunian. Ya. Kan begitu. Bagi saya Pak Jokowi terlalu ambisius. Lebih dari sekedar dia melahirkan. Artinya kan dengan adanya undang-undang itu. Dia udah ngikat tuh. Nggak bisa kemana-mana lagi kita gitu loh. Harus ikutin itu gitu. Artinya Pak Jokowi dengan ada tidak adanya pembangunan fisik di IKN itu sudah memastikan bahwa IKN harus pindah dari Jakarta ke Nusantara gitu. Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk undang-undang itu. Dan paripurna. DPR yang sama, fraksi yang sama masih ada juga di Senayan sana. Betul ya Bung Freddy ya? Saya kalau misalnya merujuk pada undang-undang itu semestinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan. Tapi bagaimana keinginan politiknya, bagaimana memastikan artinya bahwa kan begini, Bung. Kalau sekiranya keinginan politiknya juga kuat, mereka partai-partai itu mendesak Pak Prabowo tuh.
tolong diprioritaskan tuh IKN. Jangan dibuat nomor 2, nomor 5 ya, dibuat nomor 2 kayak gitu loh. Kenyataannya mereka juga adem-adem. Dengan sendirinya anggaran kita akan lebih banyak diarahkan ke sana kan. Dan dibangunnya juga oleh DPR yang membuat undang-undang itu sendiri. Terakhir Bung Freddy, apa yang ingin Anda sampaikan? Karena memang IKN ini program keberlanjutan, ya pasti memang keinginan politik Presiden Prabowo pasti akan mewujudkan itu. Kami percaya itu dan kami lihat sampai saat ini itu masih on the track. Jadi kami justru respect ini masuk menjadi program strategis nasional. Artinya pemerintahan ini serius bahwa Presiden akan segera memerintah dari IKN. Bung Rey. Ya kan kita udah dapat kesimpulannya. Kalau 2028 nggak pindah, Jokowi, Prabowo, Gibran pisah. Belum ya, tentu. Itu ininya. Belum tentulah. Kita tunggu kan. Kita lihat saja nanti ya ke depan apakah kemudian keputusan presiden itu akan segera diambil. Tapi yang jelas adalah kalau katanya membangun ibu kota ini proyek jangka panjang. Mungkin 50-100 tahun. Puluhan tahun lagi kita akan melihat apakah sejarah mencatat IKN ini sebagai warisan besar bangsa atau justru sebagai eksperimen politik yang paling mahal di Indonesia. Saya Abraham Silaban. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.